Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka tadi yang kita sampaikan bahwa untuk menghapus dosa yang diakibatkan oleh kategori yang kedua ini, ya, yang melanggar daripada larangan-larangan Allah maupun Rasulnya. Ini sekali lagi tidak hanya sekedar menyesali atau ya bertobat saja, enggak. Tapi bisa juga ditambah ya dengan kita melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik ini juga akan menghapus daripada kesalahan-kesalahan yang kategori ini. Tapi dengan catatan ya, diingat lagi ya, dengan catatan bahwa kita harus betul-betul menyesali, tidak mengulangi lagi. Seperti yang disampaikan oleh beliau Syekh Ihsan Jampes ya dalam kitabnya Sirajut Thalibin. Beliau menambahkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya. Jadi bagi pelaku dosa yang dalam kategori ini tadi yang kedua ya, yang melanggar larangan Allah, yaitu dengan melakukan perbuatan yang baik yang berkebalikan yang sebanding. Nah, ini menurut beliau seperti itu. Ini sesuai dengan hadis Nabi juga ya, hadis Nabi besar Muhammad SAW menurut beliau, ittaqillahi haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang artinya kurang lebih bahwa bertakwalah engkau pada Allah dan susulilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Nah, ini dasarnya ya. Jadi beliau Syekh Ihsan Jampes ini menyampaikan bahwa menambahkan daripada apa yang sudah dikategorikan oleh Imam Ghazali, bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa yang karena melanggar larangan Allah, apakah itu seperti contohnya tadi kita minum minuman keras atau makan daging yang diharamkan, itu ya, daging babi misalnya gitu ya, itu kan dalam Islam kan diharamkan. Kemudian juga banyak yang lain ya, yang kita tidak diperbolehkan. Tidak hanya sekedar makanan, tapi termasuk juga perbuatan atau tindakan. Ini ya kita harus melakukannya penyesalan tadi plus ya juga dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan perbuatan baik insya Allah ya dosa-dosa kita akan dihapus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Pun demikian juga dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ya, ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan dapat menghilangkan kejelekan. Nah, jadi hal-hal yang begini nih yang perlu kita ingat-ingat ya. Jadi memang segala perbuatan atau amalan-amalan baik itu seyogyanya kita harus ya diperbanyak lah. Apakah kita itu merasa sedang melakukan dosa atau tidak melakukan dosa atau pelanggaran atau kehilapan ya. Asal kita sering melakukan perbuatan yang baik, Pak, insya Allah ya, pahalanya itu atau ganjarannya itu tidak hanya kita terima nanti di akhirat, tapi di dunia pun kita sudah akan dapat merasakan. Iya kan Mas? Kita melakukan satu perbuatan baik sama orang lain, ya tentu orang lain juga akan mengatakan atau merasa atau bahkan mungkin akan memberikan timbal baliknya atau balas budinya ya, dengan perbuatan yang baik juga, kan begitu. Kan kita ingat lah, kalau kita mau dihormati orang lain, kita harus menghormati orang lain, gitu kan Mas? Ya, kalau kita menghormati orang lain, ya mereka pun akan menghormati kita. Mereka pun akan segan sama kita. Atau kita berbuat baik sama orang lain, ya orang lain pun akan berbuat baik sama kita. Yang namanya timbal balik itu pasti ada.
yang namanya manusia gitu kan. Manusia kan punya pikiran, punya akal, punya nurani. Jadi disinilah letaknya. Jadi tidak harus terpancang bahwa kena aku merasa salah atau kena saya berdosa baru aku melakukan perbuatan baik. Ya jangan begitu. Kita merasa atau tidak merasa namanya perbuatan baik itu kita harus lakukan. Karena itu adalah satu perintah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Kemudian kategori yang ketiga, berarti Imam Ghazali dalam kategori ketiga itu dalam kategori dosa ya. Itu adalah dosa antara sesama manusia. Nah, dosa sesama antara manusia ini ya, ini yang paling sulit, yang paling rumit ya daripada dosa yang lain. Kalau tadi itu kan hubungannya yang 1, 2 itu kan hubungannya dengan Allah. Ya. Asal kita mohon ampun sama Allah selesai, gitu kan? Kita menyesali apa yang sudah kita lakukan, mohon ampun selesai. Dosa dihapus insya Allah pasti. Ya, karena Allah sudah menjanjikan. Gitu kan. Tapi kalau sesama manusia, kose. Ya tidak bisa kita semata-mata langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunnya enggak. Karena mau tidak mau ya, kita harus menyelesaikannya dengan orang yang kita bikin salah tadi. Kalau kita bicara soal ini ya, soal kesalahan atau dosa yang kita lakukan antara sama manusia, ini kan sebetulnya kalau kita cermati itu kan ada 4 kategori ya sebetulnya. Kalau kita mau bagi-bagi ya, 4 kategori. Yang pertama yang berhubungan dengan harta. Ya kalau kita menipu, ya kan otomatis hubungannya kalau harta tuh Mas. Ya, kebanyakan gitu kan. Ya, cari untung dengan cara menipu gitu ya Mas. Ya. Gitu, itu menipu. Ya seperti ya berbuat curang itu kan ya ya sama artinya dengan menipu kan. Menipu ya Mas ya. Bisa diartikan gitu enggak ya berbuat curang? Bisa, menurut saya itu bisa ya. Nah, contoh seperti kemarin misalnya yang yang apa namanya itu jadi berita viral gitu kan. Ya. Jualnya Pertamax dioplos dengan Pertalite gitu ya. Ini kan urusannya dengan dunia, urusannya dengan harta maksud saya, urusannya dengan harta. Ingin untungnya gede, gitu kan. Harganya harga Pertamax, tapi nyatanya Masya Allah. Yes. Nah ini kalau hubungan seperti ini yang menyengsarakan banyak orang, gitu kan. Walaupun orangnya itu tidak merasa sengsara, nggak ngerti. Tapi akhirnya menjadi gelo, ya menjadi ya jelas lah menyengsarakan banget atau gimana, nggak menyengsarakan, nggak menyakiti. Nah, sekarang kita belinya Pertamax, jebule yang diisi campuran, mengakibatkan kendaraan kita tuh berantakan, hancur gitu kan. Mesinnya jadi masalah. Akhirnya kita mengeluarkan biaya lebih tinggi lagi untuk memperbaiki dan lain sebagainya gitu kan Mas. Nah kayak gitu kan tidak hanya 1-2 orang yang mengalami, ya banyak yang mengalami. Lah nek ngomong seperti ini lantas dosane kepiye ning ngono kuwi. Ya kan? Lantas cara menghapus dosanya gimana? Nggak bisa dipikir ya, udah kayak gini. Apa mohon ampun sama masing-masing masyarakat satu persatu gitu. Aduh, padahal ini urusannya dengan manusia. Nah, urusan dengan manusia itu ya dosa itu harus saling memaafkan gitu kan Mas. Baru Allah akan memaafkan. Maka sangat rumit, sangat sulit. Dosa orang yang korupsi itu kan. Ya orang yang korupsi itu piye jalane ngono. Ya. Maka apakah itu yang menipu, apakah itu yang korupsi, ini kan yo dosanya kan berlipat-lipat nih udah seperti ini. Bagaimana mengembalikannya kalau dia mau hisab, ya mungkin bisa jadi dikembalikan ke negara gitu kan. Ya.
hasil daripada perbuatan curang itu, yang mana dari pengembalian itu akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Ya mungkin dengan cara begitu, paling tidak gitu kan, baru menyesali, jangan melakukan perbuatan lagi, bertobat, ya, tobatan nasuha gitu kan, baru Allah akan mengampuni. Ya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbagi, maka tidak heran orang-orang yang melakukan seperti ini ya, kalau dalam budaya atau apa ya, bukan budaya ya, artinya kalau dalam mitos atau kepercayaan yang ada di masyarakat itu ya, ada juga yang istilahnya ngomongnya karma gitu ya Mas ya. Nah, itu karma itu mungkin juga ada dari agama lain, juga ada istilah karma ya. Tapi kalau dalam istilah agama kita kan itu kan azab yang disegerakan di dunia. Kemarin kan ingat kan, ada azab juga yang yang bisa kita terima di dunia ya, azab ya, boleh lah kalau kita samakan juga ya, istilahnya apa ya, istilahkan juga dengan istilahnya karma juga boleh lah, karena sebetulnya ya boleh dikatakan ya akibatnya kan sama. Akibatnya di dunia kan ya itu tadi, macam-macam, baik itu dirinya sendiri ya, baik itu yang dari masyarakat sekitarnya atau dari orang-orang sekitarnya yang akan mencemoohnya, merendahkan dirinya gitu kan. Tapi tidak hanya itu kan, biasanya akan juga muncul pada dirinya sendiri dengan bentuk yang macam-macam azab itu kan. Apakah dia akan tidak bahagia hidupnya, itu kan, tidak akan tenang, mungkin malah menjadi ya berbagai macam cobaan atau ujian atau azab tadi, apakah itu sakit yang tidak sembuh-sembuh gitu kan, atau mungkin anak-anaknya jadi nggak karuan ya, susah diatur oleh orang tuanya, atau bahkan mungkin ya ada yang kejiwaannya terganggu atau menjadi gila, macam-macam ya, namanya azab itu kan sebagai peringatan kan dari Tuhan supaya orang itu jangan melakukan yang seperti itu. Apalagi kalau kita ngomong itu nanti di akhirat seperti apa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.